Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenuhan kita pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-22. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci ini pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar tentang telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengungkapkan pengalaman Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Yesus ditolak di Nazaret, di kampung halamannya. Pada waktu itu Yesus datang di rumah ibadat dan membaca dari kitab Nabi Yesaya serta mengajar di sana. Yesus yang penuh dengan roh mulai menjelaskan bahwa nubuat Nabi Yesaya tentang Mesias kini terlaksana di dalam dirinya. Yesus menjelaskan bahwa Mesias yang dinantikan, yaitu dirinya, diutus untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang terkasih, awalnya orang-orang Nazaret membenarkan perkataan Yesus dan heran dengan kata-kata indah yang penuh hikmat yang disampaikan Yesus. Tetapi akhirnya mereka mulai ragu-ragu dan menolak Yesus hanya karena mereka mengenal siapakah Yesus dan keluarganya. Yesus yang berasal mereka kenal adalah anak Yusuf tukang kayu. Di sini jelas bahwa mereka tidak terbuka akan kehadiran Yesus, Mesias yang dinantikan. Mereka jatuh pada penglihatan atau penilaian lahiriah. Mereka merasa diri lebih dari orang lain. Mereka menolak Yesus, berarti mereka jauh dari semangat cinta kasih, yaitu tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain apa adanya diri mereka. Karena sikap hati yang tertutup akan arti kehadiran Tuhan, maka rahmat Tuhan
tidak mengalir di dalam diri mereka. Saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka hati kita akan kehadiran cinta Tuhan dalam diri kita, membuka diri kita akan karya Roh Kudus, terutama di dalam menyelami sabda Tuhan yang mengarahkan kita supaya kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita akan terbuka bagi sesama, menghormati dan menghargai sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.